Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian umat Tuhan, warga jemaat Silo Campagaya. Jumpa kembali dalam renungan santapan rohani kita pagi ini, edisi Kamis 11 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan patut kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Puji syukur kami angkat kepadamu pagi ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami mampu memaknai akan firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengarkan saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terpilih dari 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merobohkan setiap kalbu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Dalam hal itu, aku tidak akan mendapat malu. Namun, aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Namun, hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini terbenam dalam pikiran Kristus. Terbenam dalam pikiran Kristus. Kaming kaulan lan Kristus.
Saudara-saudara, ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi, untuk tun punti adokan, yang berarti menopang batang pisang busuk. Ungkapan ini berkonotasi atau berupa sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah. Bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya, posisinya sangat lemah dan akan runtuh. Ibaratnya seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang sudah busuk. Pada akhirnya pohon pisang tersebut akan tumbang jua. Pembacaan kita hari ini 2 Korintus 10 ayat 1-11 merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten. Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat. Namun, ia lemah mendidik ketika bertatap muka, terungkap dalam ayat 1 dan ayat 10. Merespons pandangan demikian, Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perjumpaan langsung atau bertatap muka di ayatnya yang ke-11 tadi. Intens pembelaan Paulus atas prasangka dari sejumlah orang di Korintus sekaligus juga menjadi poin pengajarannya. Sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kedurhakaan, dan membentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah. Ayat 6 dan 7. Namun, Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dan berdasar di dalam pikiran Kristus. Ayat 6, bacaan kita. Surat pembelaan dan pengajaran ini memaparkan kepada kita untuk senantiasa bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat, karena terbenam atau tunduk dalam pikiran Kristus. Teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus, karena itu merupakan pengajaran di dalam Kristus, bukan punti adokan. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk kepala, mengangkat hati mengucap syukur atas waktu yang begitu indah Tuhan karuniakan bagi kami pagi ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui doa dan pembacaan firman-Mu. Bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini yang mengajarkan bagi kami untuk senantiasa hidup sebagaimana pikiran-pikiran Kristus. Apa yang kami alami dan apa yang kami renungkan hari ini kiranya sungguh-sungguh menjadi bahagian hidup kami. Materaikan firman-Mu itu di dalam loh hati masing-masing kami. Mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami. Di sepanjang hari ini kami akan melakukan rencana dan seluruh kegiatan kami, baik yang bekerja di luar rumah pun yang bekerja di tengah-tengah rumah tangga. Seluruh warga jemaat Tuhan, jemaat Silo Campagaya, oma opa, ayah ibu, anak-anak, baik anak-anak yang sementara menuntut pendidikan atau sementara mengikuti pembelajaran di setiap harinya, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan bagi mereka, ketekunan untuk senantiasa
boleh mengikuti pembelajaran hari lepas hari, sehingga pada suatu saat nanti masa depan mereka sungguh-sungguh ada di tangan mereka karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat anggota jemaat Silo yang sementara dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau berobat jalan, pun yang dirawat di rumah-rumah sakit jika itu ada. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami serahkan semua warga jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Datanglah Engkau sebagai dokter yang tiada kelihatan, memberkati segala usaha yang dilakukan oleh keluarga, oleh para medis, melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan melalui uluran tangan kasih dari setiap keluarga dan para medis. Oleh bilur-bilur-Mu lah ya Tuhan, mereka semua menjadi sembuh. Berdoa untuk seluruh rencana kehidupan atau rencana kegiatan warga jemaat Silo Campagaya, dimanapun mereka berada, baik yang ada di lingkungan Kota Makassar pun yang jauh terpisah dari Kota Makassar. Tuhan peliharakan kami semua. Orang tua yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, agar mereka senantiasa bekerja dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Nama Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan. Berdoa untuk setiap kegiatan, program kerja yang telah dikerjakan, bahkan yang sementara berproses, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga itu boleh direalisasikan dengan baik, boleh dilaksanakan dengan baik, berkat pertolongan Tuhan. Seluruh majelis gereja, pendeta bersama keluarga, penatua bersama keluarga, bahkan seluruh pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa buat warga jemaat yang sedang bersuka cita karena mengalami pertambahan usia berulang tahun, atau ada juga yang karena telah naik pangkat, mendapatkan anak, mendapatkan cucu, dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Tuhan memberkati warga jemaat Tuhan yang berencana akan melakukan pemberkatan nikah, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga itu boleh terlaksana dengan baik berkat pertolongan dan kuasa kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan Kota Makassar di mana kami ada. Tuhan memberkati agar Kota Makassar senantiasa aman, damai, dan tentram. Di dalamnya kami warga jemaat Tuhan senantiasa terpelihara dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berperkara di dalamnya. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.